jenis profesi dan bidang akuntansi. Nah, gitu. Itu ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi, nanti saudara akan mengukur apakah ya tagihanmu nanti ke siswa adalah satu, siswa dapat menjelaskan pengertian akuntansi. Tagihannya itu. Yang kedua, siswa dapat menerapkan apa ini pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dengan ide baru iki apa? Menerapkan pihak-pihak iya apa? Nah, ini harus jelas. Oke, harus jelas supaya nanti ketika Mas Dito membuat soal itu jelas. Kalau di sini kan jelas menjelaskan pengertian akuntansi. Misalnya soalmu tentang pengertian akuntansi gitu ya, maka silahkan dijelaskan tentang pengertian akuntansi. Atau kalau pilihan ganda ya, apa yang dimaksud pengertian akuntansi? A, yang dimaksud pengertian akuntansi adalah A, B, C, D, E. Nah, misalnya seperti itu. Itu nanti munculnya ada di penilaian. Paham gak? Kemudian selanjutnya ini menyajikan tagihannya satu tadi menjelaskan pengertian, yang kedua menerapkan pihak-pihak, kemudian tiga adalah menyajikan peran akuntansi, keempat menganalisis profesi dan bidang akuntansi. Ya, ada 4 tagihan dari tujuan pembelajaran ini. Jadi minimal nanti Mas Dito harus membuat soal untuk mengukur ketercapaian 4 tagihan tadi. Paham Mas Dito? Paham ya Mbak dan teman-teman? Paham Bu. Dia paham dia ya, paham ya? Ya, jadi di tujuan pembelajaran ini karena tujuan pembelajarannya ini kompleks teman-teman. Satu tapi tagihannya banyak. Tagihannya 4. Maka nanti untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran ini tercapai, maka teman-teman harus membuat penilaian, membuat soal, membuat tes untuk mengukur apakah benar siswa saya sudah bisa menjelaskan pengertian akuntansi. Apakah benar siswa saya sudah bisa menerapkan pihak yang membutuhkan informasi dan seterusnya. Oke ya, kaitannya antara tujuan pembelajaran dengan penilaian. Ada yang mau berkomentar sampai sini? Silahkan. Mau bertanya, monggo. Jadi nanti UAS, saudara, tidak lagi tes, tidak ada tes, tetapi proyek dari kumpulan dari proyekmu ini ya, mengumpulkan RPP, lengkap dengan medianya, lengkap dengan instrumen penilaiannya, ada kunci soalnya, dan cara menilainya, dan seterusnya. Lengkap, itu adalah UAS. Saudara asumsinya berbasis RPP itu, saudara sudah siap mengajar di kelas. Nah, gitu. Medianya jangan mikir media pos sembarang. Saudara kalau merancangnya pakai PPT, ya buat PPT. Saudara merancangnya pakai LKPS, LKPS itu lembar kerja peserta didik, yang buat LKPS, dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu izin bertanya. Oke, silakan. Untuk kemarin kan saya sudah meminta silabus dari SMK saya dulu. Nah, itu ada kompetensi inti dan juga ada kompetensi dasar. Nah, itu juga wajib
dimasukkan ke dalam RPP nggak, Bu? Oh ya, G. Saya coba menjawab G. Silabus yang ada kompetensi inti dan kompetensi dasar itu adalah silabus yang dipakai pada zaman kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013. Jadi, kalau sekolah itu masih menggunakan kurikulum 2013, berarti KI dan KD itu ada. Tetapi jika sekolah itu sudah tidak menerapkan kurikulum 2013, tapi menggunakan kurikulum merdeka, ya, yang intinya kalau SMK itu namanya SMK Pusat Keunggulan, maka guru sudah tidak lagi menggunakan KI dan KD. Gitu. Nah, bisa ditutup, Mas Dito. Saya ingin menjelaskan sedikit untuk ini. Ya, saya izin menjelaskan terkait dengan pertanyaan siapa tadi, nggih? Yang tanya tadi siapa, nggih? Dela, Ibu. Mbak Dela, ya. Saya, Nggih. Ibu. Ya, ini ada KI itu kompetensi inti. Aduh, mana itu? Yes. Nah, gini. Intinya ada, aduh, nah apa ya ini ya? Nah, gini. Ini judulnya. Jadi yang di bawah ini kompetensi inti. Kompetensi inti kemarin, kalau saudara baca di silabusmu, ada KI 1 sampai dengan KI 4. Ya kan? Ya enggak? KI 1 sampai dengan KI 4. Betul? Iya, Bu. Ya. KI 1 itu isinya apa? Ya. KI 1. KI 1. KI 1 itu tentang sikap, ketakwaan, ketuhanan. Ketuhanan. Nah, ini ada bunyinya tergantung dari silabusnya ya. Isinya tentang ketuhanan. Kemudian KI 2 itu tentang sikap. Kemudian KI 3 itu tentang pengetahuan. Aduh, ya kok. KI 4 itu tentang keterampilan. Nah, gini. Ini basisnya yang kurikulum 2013. Nah, kemudian di KI 1 ini, kalau saudara merujuk ke silabus, silakan yang sudah punya silabus dibuka silabusnya. KI 1 ini nanti saudara bisa menemukan KI 1, ini KD ya. Turunannya adalah KD 1.1.1 misalnya. Ya, di sini ini aromanya aroma ketuhanan. Ya, sampai urutannya KI 1 nih, sampai tujuan nanti. Kemudian di sini KI 2.1.1.
Ini khusus KD, sorry, astagfirullahaladzim. KD. KD itu kompetensi dasar ya. Di sini nih, sampai ke tujuan pembelajaran, aromanya untuk penilaian sikap. Oke, paham? Kemudian yang KI 3, yang turunannya menjadi KD 3, ini adalah tentang pengetahuan. Terus di sini tentang keterampilan. Nah, jadi ketika saudara melihat KI dan KD-nya, kalau KI 1 dan KI 2 ini jarang disebutkan. Jarang disebutkan di akuntansi, itu jarang. Jarang. Karena oleh pemerintah KI 1 dan 2 ini dititipkan oleh ke mata pelajaran agama dan budi pekerti. Gitu ya. Jadi yang ada untuk akuntansi itu adalah KD 3 dan KD 4. Nah, KD 3 dan 4 itu mengukur apa? Pengetahuan dan keterampilan. Berarti yang ada di sini nih, tidak mungkin kata kerjanya siswa mampu apa ya tentang keterampilan, itu tidak mungkin. Tapi semua yang muaranya ke kompetensi keterampilan. Nah, misalnya keterampilan itu siswa peserta didik dapat melukis atau menggambar atau menulis atau tadi membuat resume dan seterusnya. Nah, di sini nih, ini adalah untuk mengukur aspek keterampilan. Kalau pengetahuan, maka di sini nanti menjelaskan, kemudian mendeskripsikan, kemudian menganalisis dan seterusnya. Ini untuk yang pengetahuan. Jadi apakah perlu disebutkan atau tidak KD dan KI-nya tadi terkait dengan pertanyaannya ya? Kalau sekolah tersebut masih menerapkan K13, kurikulum 2013, jadi sekolah itu belum menjadi sekolah unggulan, belum menjadi pusat keunggulan, atau belum mendaftar ke kementerian untuk menjadi sekolah penggerak, maka sekolah tersebut masih menggunakan kurikulum 2013. Begitu. Oke? Disebutkan atau tidak? Jelas, kalau masih pakai K13 ya mesti disebutkan. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya, monggo? Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Baik, terima kasih. Lagi Mas Dito, di-sharekan tolong Mas Dito. Jangan lupa ngisi OCW ya teman-teman. Oke, untuk tujuan pembelajaran sudah clear ya. Kemudian kita lihat di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dirancang Mas Dito apa teman-teman? Sebentar, masih di tujuan Mas? Ya, yes. Saudara lihat di tujuannya, kira-kira kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh Mas Dito apa teman-teman? Model inquiry. Model inquiry. Ya, model inquiry. Jadi, di kegiatan pembelajarannya Mas Dito adalah pakainya model inquiry. Ya. Yuk naik Mas di model inquiry tahap kegiatan pembelajaran. Hup. Ya, hup. Oke.
Ini ada pertemuan 1, pertemuan 2. Ini maksudnya apa, nggih? Mas Dito? Itu, 3 kali pertemuan gitu ya. Untuk Kok tidak jelas? Nggih. 3 kali pertemuan ini untuk yang materi ini. 3 kali pertemuan. Baik, ya. Oke. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran ya nanti ya. Di sini yang pertemuan pertama itu jenis-jenis profesi akuntansi itu masuk ke materi, sorry. Jadi profesi dan bidang akuntansi terbagi menjadi 3 sub jenis profesi, bidang spesialisasi akuntansi dan etika profesi. Tuh. Kemudian di sini menjelaskannya dengan stimulus, identifikasi masalah, oke sampai situ. Nah, terus untuk kegiatannya, stimulus itu apa, identifikasi masalah itu apa, oleh Mas itu dijabarkan di bawah gitu ya, Mas? Ya, Bu, benar. Ya, tolong naik, ayo ke yang jabarannya tadi. Yes. Nah, itu. Jadi stimulus caranya dengan cara apa? Mengamati, mengidentifikasi, dan seterusnya. Nah, strateginya. Oke, seperti itu, nggih. Jadi nanti medianya apa? Di situ sudah jelas. Jadi beliau nanti harus punya video tentang profesi yang diambil dari YouTube. Dia nanti akan medianya apalagi stimulus berupa video ya. Jadi beliau nanti akan mengumpulkan video. Kemudian lagi ya materi-materi terkait dengan materi yang dikumpulkan. Ada LKS ya, lembar kerja siswanya. Sekarang istilahnya LKPS nggih. LKPD sorry. LKPD bukan LKS, lembar kerja peserta didik. Baik. Oke, terus bawah. Sudah paham sampai sini nggih? Kemarin sudah kita pelajari. Lanjut ke penilaian, Mas. Penilaiannya saya kasih di atas sih sebenarnya. Oh ya, penilaian sikap, catatan sikap apa ini nanti yang akan diteliti? Seperti apa namanya Bu itu? Tadi yang sudah saudara tagihkan di tujuan, ada teliti, ada apa mau, sikap apa maneh mau, ya itu yang ada di tujuan. Nah, itu yang dinilai. Kemudian pengetahuan ini tes dan penugasan terkait apa? Minimal soalnya adalah yang menjawab tujuan pembelajaran minimal. Jadi misalnya satu part itu dijadikan 2 tujuan boleh. Misalnya ya, tadi mampu menjelaskan pengertian apa gitu boleh dijadikan 2 soal gitu boleh. Dijadikan 3 soal boleh, tetapi intinya tetap sama. Kemudian penilaian keterampilan kinerja peserta didik. Tadi kinerjanya saudara menagihkan tentang penyusunan laporan. Laporan kritis tadi ya, itu di kinerja peserta didiknya. Oke, terima kasih. Bisa ditutup Mas Dito. Begitu teman-teman, ada yang mau berkomentar silakan. Sekiranya kalau 5 enggak cukup ya. 1 lagi saja. Kita selesai jam berapa, nggih? Mbak Dia, kita selesai jam berapa, Mbak Dia? Jam 13.45, Bu. 12.45. Oh ya, bisa rampung. Baik. Sepertinya seperti itu tadi ya, contoh bagus yang sudah dibuat oleh Dito.
silakan teman-teman berkreasi, ya berkreasi sesuai dengan rambu-rambu yang sudah kita buat. Saudara adalah guru yang merdeka, ya guru yang merdeka. Sekarang eranya kan merdeka. Guru yang merdeka, tetapi tetap ada panduan yang harus saudara taati, begitu. Ketika menyusun tujuan, ketika menyusun media, ketika menyusun langkah kegiatan dan seterusnya. Tadi yang disusun oleh Mas Dito untuk tujuan pembelajarannya kalimatnya masih belum bagus ya Mas ya. Saudara harus lebih menjelaskan apa yang menjadi tagihan saudara supaya itu nanti bisa saudara rujuk untuk penilaian. Gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, oh satu lagi saja 10 menit insya Allah selesai. Satu lagi, monggo. Urutannya siapa tadi sebelah Dito? Mbak Atika. Saya Ibu. Oke, monggo Mbak Tika. Oke, izin share screen ya Bu. Silakan. Jangan lupa isi OCW ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk Bu Mar dan teman-teman. Saya izin mempresentasikan hasil untuk membuat RPP tugas kemarin itu kan dijelaskannya model kanvas, jadi saya membuatnya seperti model kanvas ya Bu. Ya, Mbak tolong diperbesar Mbak tampilannya. Oh, gitu. Mm-mm. Untuk di sini SMK-nya saya ambil contoh SMK Merdeka, mata pelajarannya ada akuntansi lembaga pemerintahan, materi pokoknya ada sistem pembukuan tunggal dan berpasangan untuk kelas 11 semester ganjil dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Untuk profilnya, Pak Budi melakukan observasi pada peserta didik di kelas 11 SMK Merdeka. Untuk hasil observasinya disimpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, minat peserta didiknya. Untuk peserta didik senang belajar secara auditori atau mendengarkan. Kemudian untuk cara belajar, peserta didik ini lebih berminat untuk mendengarkan dan bertanya langsung kepada gurunya. Kemudian untuk yang ketiga, pekerjaan ortu dari sebagian peserta didik itu berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kemudian dari beberapa kondisi tersebut, disusunlah tujuan pembelajaran, yaitu setelah proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan dengan cermat dan teliti. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya dengan metode ceramah itu ada 3 tahap. Ada pendahuluan. Untuk pendahuluan ini peserta didik dan guru membaca doa sebelum pembelajaran dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu untuk kegiatan inti ada 4 tahap. Yang pertama pembukaan. Untuk pembukaan ini peserta didik merespon dari pertanyaan guru yang berhubungan dengan kondisi peserta didik dari pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk penyajian materi, yang kedua ada tahap penyajian. Untuk penyajian ini materi disampaikan oleh guru untuk materi sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Kemudian untuk tahap penutupan, penyajian materi ini ditutup oleh guru dengan membuat ringkasan pokok-pokok agar materi ini mudah dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Kemudian untuk tahap yang keempat ada tahap tanya jawab atau tahap diskusi, di mana nanti peserta didik dapat bertanya mengenai materi yang masih belum jelas kepada guru, dan guru juga dapat memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk menguji kepahaman peserta didik mengenai materi yang sudah disampaikan. Setelah itu untuk tahap terakhir ada penutup. Untuk pembelajarannya peserta didik dan guru menutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk RPP-nya baru itu saja Bu, untuk media dan sistem penilaiannya belum saya buat. Terima kasih. Ini SMK-nya mana belum ada ya Mbak ya? SMK namanya Saya SMK buatnya Merdeka SMK ini. Merdeka ya Bu. Oh baik ya. Mapelnya ini baik 3 jam pelajaran per jamnya 45 menit gitu ya. Kemudian profilnya ya
Silahkan dinaikkan, Mbak. Oh ya, materinya sistem pembukuan tunggal dan berpasangan. Baik. Minatnya peserta didik senang belajar secara auditori atau mendengarkan. Cara belajarnya lebih berminat mendengarkan, bertanya langsung. Ini bedanya apa antara nomor 1 dan nomor 2? Kemarin itu kan ada 3 tahap ya Bu, ada minat sama cara belajar. Jadi disesuaikan Bu. Saya menyesuaikan contoh yang kemarin. Maksudnya minat itu minat senang, mereka senang pada hal-hal yang nyata. Kemarin gitu toh. Kemarin senangnya belajar pada hal-hal yang nyata. Kemudian minatnya pada apa gitu. Kalau ini minat dan cara belajar ini kayaknya kok masih sama ya Mbak ya. Coba nanti bisa dilihat lagi. Kemudian pekerjaan orang tua baik. Kemudian teman-teman untuk yang dilihat, untuk yang diobservasi ya, ini di asesmen diagnosis awal, tidak harus nih, komponennya tidak harus minat peserta didik, cara belajar, pekerjaan orang tua, ini tidak harus. Jadi saudara boleh melihat dari aspek yang saudara butuhkan. Itu boleh. Ya, misalnya di sini partisipasi peserta didiknya seperti apa. Kemudian kemampuan berpikir kritisnya seperti apa. Kemudian ya itu contoh-contohnya motivasi belajarnya seperti apa. Nah, itu saudara bisa melakukan diagnosis awal. Itu. Nah, karena peserta didiknya Pak Budi ini senang mendengarkan atau bertanya langsung pada guru, maka Pak Budi ini merancang menggunakan metode ceramah tanya jawab diskusi. Baik, jadi beliau lebih senang menggunakan model pembelajarannya yang ekspositori, ya, namanya model pembelajaran ekspositori, Mbak, ya Mbak. Seperti mau Atika, oke, nanti diperbaiki ya Mbak Atika ya. Model pembelajaran ekspositori menjelaskan sistem pembukaan tunggal dan berpasangan dengan cermat dan teliti. Oke, hub. Kalau seperti ini berarti tagihannya Pak Budi berapa teman-teman? Tagihannya Pak Budi, saudara melihat tujuan pembelajarannya. Tagihannya yang nanti akan kita lihat di penilaian, di soal itu berapa? Satu. Satu tok ya, menjelaskan tok toh? Ya enggak? Menjelaskan apa yang dimaksud sistem pembukuan tunggal, apa yang dimaksud sistem pembukuan berpasangan. Di sini Pak Budi ini tidak menilai hal yang lain selain kemampuan menjelaskan. Dia tidak menilai siswanya bisa penilaian diskusi itu untuk kegiatan diskusi itu untuk mengukur apa. Kemudian ketika dia siswanya diminta menyusun sistem pembukuan berpasangan itu tujuan pembelajarannya untuk apa gitu. Jadi kalau materimu banyak ya Mbak Atika, tentu tagihannya juga tidak hanya satu gitu ya Mbak Atika ya. Saudara mungkin menjelaskan, kemudian siswanya mengerjakan atau mengerjakan sistem pembukuan berpasangan itu dan seterusnya. Saudara supaya lebih kaya dengan tagihan-tagihan itu, saudara bisa melihat tata kerja operasionalnya di pengetahuan, ya, supaya tidak semua menjelaskan, menyebutkan gitu. Saudara bisa melihat di sana, disesuaikan dengan materi yang akan saudara ajarkan. Gitu ya Mbak Tika. Gitu. Oke, terus naik di kegiatan. Ya, tadi karena Atika itu sudah merancang dengan kegiatan ekspositori. Nah, tahapannya ekspositori itu apa? Itu. Di sini dijelaskan.
ada pembukaan, penyajian, penutupan, tanda jawab ya. Kalau yang seperti kamu terangkan tadi Tika, dengan metode diskusi, ceramah dan sebagainya kan tidak ada part untuk sintak pembelajaranmu, ya kan? Kamu suka-suka tadi, sak-sae, kamu boleh ini ya, menyusun bebas karena tidak ada part yang atau tidak ada pedoman yang digunakan Tika untuk menyusun kegiatan inti ini. Gitu ya Mbak ya. Ya, tapi intinya sudah benar, cuma dia belum memberi baju gitu. Jadi kita Pak paringi baju, nama bajunya adalah model ekspositor. Oke, lanjut Tika. Oke, ya terus penilaiannya. Untuk penilaiannya belum buat, Ibu. Oh belum, baik ya, enggak apa-apa. Gitu ya, bisa ditutup Mbak Ya, terima Tika kasih, Mbak. Bu. Oke, sami-sami. Bisa dilengkapi ya Mbak Atika ya, sesuai dengan saran supaya saudara ketika membuat soal nanti tidak semua menjelaskan. Baik, Betul Ibu. teman-teman? Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Ada yang mau bertanya silakan sebelum saya akhiri. Saya Bu izin. izin bertanya. Oke, silakan Mbak Citra. Untuk pembuatan soal berarti itu disesuaikan dengan kata kerja yang ada di tujuan pembelajaran ya, Ibu? Betul. Karena tagihanmu menjelaskan berarti ya nanti saudara soalnya adalah misalnya jelaskan dengan seperti apa gitu. Makanya harus melihat tagihannya seperti apa. Baik ya Bu, terima kasih. Yeay. Siapa lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Silakan menyelesaikan bagi yang belum selesai, ya, dicicil supaya karena banyak sekali tugas yang harus saudara buat nanti, buat medianya, buat penilaiannya, buat kunci jawabnya dan seterusnya. Yang penting adalah ketika saudara sudah bisa menyusun LPP dengan baik dan benar, itu nanti akan menjadi pegangan bagi saudara untuk merancang perangkat pembelajaran yang benar juga. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salahnya saya minta maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.